Shalom dan salam sejahtera kepada semua jemaat-jemaat Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Tuhan memberkati kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan melindungi kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini adalah merupakan Isnin Suci, yang mana kita akan memperingati Minggu Sengsara Tuhan Yesus. Pembacaan kita adalah dalam Yohanes 18 ayat 1 sehingga 11. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada satu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, sulu, dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah aku katakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang tadi dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetapkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang kita baca. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami puji dan kami mulia di dalam Yesus Kristus, saat ini Tuhan, sebelum kami mau mendengar lebih lanjut penjelasan firman-Mu ini, kami mohon kuasa-Mu memberkati dan menyertai kami dimanapun kami berada, sama kami berada di rumah ataupun di mana-mana saat ini. Tuhan, kuasa-Mu memberkati kami, memberi kami kekuatan untuk meresponi dan menghayati firman-Mu. Biarlah kuasa-Mu memberkati hamba-Mu saat hamba menyampaikan firman-Mu, supaya jangan dengan hikmat dan kekuatan hamba sendiri, tapi Roh Allah berkata-kata lewat hamba-Mu saat ketiga ini. Kami berdoa dan menyerahkan semua ini dalam nama Allah Bapa dan Roh Kudus kami berdoa. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema kita pada Isnin Suci ini adalah Yesus ditangkap. Mengimbas kembali pada hari kemarin merupakan Minggu Palma. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Minggu Palma adalah merupakan kisah yang amat penting perjalanan penderitaan Yesus. Minggu Palma juga adalah merupakan kedatangan Yesus ke Yerusalem ketika ia menaiki seekor binatang, yaitu seekor rusa yang disambut banyak orang dengan daun palma serta sorak-sorai seperti menyambut seorang raja datang. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, namun selepas itu berlakulah komplotan untuk menangkap Yesus. Saudara, pada Minggu Palma juga itu adalah satu peristiwa yang sangat penting bagi seluruh ataupun banyak orang Kristen di dunia ini. Daripada pembacaan Yohanes 18 ayat 1 sampai 11, saudara, mari kita melihat beberapa perkara yang perlu kita responi dan perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita memperhatikan bagaimana pengkhianatan Yudas Iskariot. Menurut bahasa Arab, Yudas Iskariot itu berarti orang yang berpura-pura atau orang pengkhianat.
Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yudas Iskariot juga adalah antara murid yang mempunyai kedudukan tinggi di dalam antara para murid, yaitu sebagai bendahari. Ini kita dapat merujuk di dalam Yohanes 13 ayat 29. Yudas Iskariot juga menurut laporan Alkitab, dia adalah seorang yang tidak tulus, ada ketamakan, bahkan ada kepentingan diri. Salah satu contoh cerita di dalam Yohanes 12 ayat 3-5, yang mana Maria telah mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang sangat mahal harganya dan digunakan untuk memiyaki kaki Yesus dengan rambutnya. Namun Yudas telah menegurnya dan menyuruhnya untuk menjual 300 dinar untuk diberikan kepada orang miskin. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, menurut Alkitab, tujuan Yudas itu bukanlah kepada orang miskin, tetapi Yudas sebenarnya adalah seorang pencuri. Saudara, demikianlah keadaan Yudas yang menjadi murid Yesus selama 3 tahun lebih, tetapi tidak pernah berubah kehidupannya. Akhirnya Yudas, karena hatinya yang terbuka kepada kejahatan, karena hatinya yang tidak tulus, maka iblis mengambil kesempatan untuk membawa Yudas kepada satu perkara yang lebih jijik lagi kejahatannya, yaitu dia menjual Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita perhatikan ketika Yesus dan para murid berada di Taman Getsemani. Yudas sepatutnya berada di sana, tetapi pada masa ini tidak berada bersama-sama dengan para murid yang lain. Tetapi Yudas berada di bait Allah untuk berunding dengan imam-imam kepala di sana untuk menjual Tuhan Yesus. Rundingan mereka adalah 30 uang perak, dan ini dipersetujui oleh Yudas sendiri. Dan ini kita dapat perhatikan atau melihat di dalam Matius pasal 26 ayat 14 hingga 16. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika di Taman Getsemani, Yesus dan para murid, Yudas juga tahu tempat ini. Lalu Yudas membawa sepasukan askar dan juga penjaga-penjaga bait Allah untuk menangkap Yesus di Taman Getsemani ini. Saudara, kejahatan dan ketidaktulusan Yudas sebagai murid yang sudah mengikuti 3 tahun lebih, bahkan mempunyai jabatan yang tinggi di antara murid sebagai bendahara, dan ketidaktulusannya sebagai bendahara dan kejahatannya yang tidak puas-puas dengan kematerialannya, ketamakan Yudas. Akhirnya Yudas merangkap, iblis telah memerangkap Yudas dan membuatkan kehidupan Yudas yang lebih teruk. Akhirnya Yudas jatuh tertelungkup dan perutnya terburai keluar, dan kematiannya amat dahsyat. Saudara-saudara, ini kita dapat perhatikan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 18. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai pengajaran kita terhadap sikap dan hati busuk atau hati kejahatan atau ketemakan atau kejahatan yang ada pada Yudas adalah kita setiap orang yang memiliki hati yang tamak, setiap orang yang memiliki hati yang jahat akan membuat kehidupannya rosak. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, demikian juga kita sebagai orang-orang yang percaya, meskipun kita sudah menjadi orang Kristen yang begitu lama, kalau kita mempunyai sikap hati seperti Yudas, pasti kehidupan kita akan lebih teruk dan rusak. Begitu juga kalau kita pun seorang pelayan atau gembala atau pastor yang sudah melayani begitu lama, tapi mempunyai sikap hati yang tamak, mempunyai sikap hati yang tidak tulus, atau mempunyai sikap hati yang jahat di dalam hati, itu dapat merusakkan pelayanan, bahkan merusakkan seluruh kehidupan kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita menyadari sebagai orang yang percaya, supaya kita akan terus taat dan tulus di hadapan Tuhan. Bapak, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, seterusnya, hal yang kedua yang kita dapat perhatikan dalam firman Tuhan ini, yaitu mari kita melihat tentang kelemahan dan kekuatan Petrus pula. Saudara, seperti mana yang kita tahu, Petrus adalah seorang murid
dan rasul yang sangat agresif. Dan Petrus juga adalah antara murid yang menonjol di antara para murid. Dan Petrus sudah mengikuti Yesus selama 3 tahun lebih. Dan pastinya Petrus memiliki pengetahuan yang lebih dan lebih tentang Tuhan Yesus. Sejarah bersama dengan Yesus, Petrus dapat kita perhatikan contohnya, yaitu imannya yang begitu kuat sehingga dia mampu berjalan di atas air. Ini kita dapat perhatikan dalam Matius 14 ayat 28 hingga 33. Dan seterusnya juga, hanya Petruslah yang dapat mengakui Yesus Kristus itu adalah Mesias ketika Yesus bertanya, siapakah dia? Ini dapat kita lihat di dalam Matius 16 ayat 13 sampai 20. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada banyak perkara lain lagi yang menunjukkan Petrus adalah murid yang amat menonjol di antara para murid yang lain. Jadi oleh itu saudara-saudara, sepatutnya tidak ada kelemahan lagi di dalam kehidupan Petrus sebagai yang beriman kepada Yesus Kristus. Tapi namun saudara-saudara, di sebalik itu kita dapat memperhatikan ketika Yesus ditangkap, kita melihat kelemahan Petrus di sini. Yaitu ketika Yesus ditangkap, Petrus bertindak ganas dan dia menghunus pedangnya dan menatap seorang hamba imam sehingga telinganya terputus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini menandakan Petrus belum memiliki iman yang teguh selama bersama-sama dengan Yesus, tetapi masih rapuh dengan ketidaksabarannya dalam hal ini. Sebab itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini adalah menunjukkan kelemahan Petrus, walaupun dia adalah antara murid yang sangat menonjol dan antara murid yang agresif di antara para murid. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita juga dapat memperhatikan di sebalik kelemahan Petrus ini juga ketika Yesus berada di halaman rumah istana, dan di situ Petrus telah melakukan kesalahan 3 kali menyangkal Yesus. Hanya ditanya oleh seorang hamba perempuan, tapi dia sudah menyangkal 3 kali. Tapi namun saudara-saudara, kita dapat perhatikan selepas itu Petrus mendengar ayam berkokok 3 kali. Dan Petrus menyadari dalam hal ini, dan Petrus bertobat, menangis dan bertobat. Dan kita dapat perhatikan di dalam Matius 26 ayat 75. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita juga dapat memperhatikan bagaimana kekuatan akhirnya kehidupan Petrus. Ya, selepas Yesus disalibkan, bangkit dan menang dari kematian, Petrus menjadi rasul yang terus kuat dan teguh untuk melayani, bahkan dia mati syahid. Waktu dia di penjara di Roma, dia disalibkan secara terbalik, dan itulah pengakhiran hidup Petrus. Begitu kuat sekali Petrus mempertahankan imannya sampai ke akhir garis terakhir. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita dapat pengajaran daripada kehidupan Petrus ini. Walaupun dia ada kelemahan, tetapi dia ada kekuatan. Dan kita juga para jemaat Tuhan pastinya ada kelemahan. Baik kita para jemaat biasa, anggota jemaat biasa, baik kita para pelayan, gembala, pastor, pendeta, ada kelemahannya masing-masing. Tapi saudara-saudara, marilah kita menjadi seperti Petrus yang meskipun mempunyai kelemahan, tapi tetap bangun dan berjalan terus bersama dengan Tuhan dan mengakhiri seluruh hidup hanya kepada Tuhan sampai pada garis akhir seperti Petrus. Saudara-saudara, hal yang ketiga yang kita dapat perhatikan dalam firman Tuhan ini, yaitu kita memperhatikan sikap dan teladan Yesus yang siap melaksanakan misi Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan,
sebelum teks Yohanes 18, pada Yohanes 17, Yesus berdoa kepada para muridnya. Dan bahkan dia berdoa untuk dirinya sendiri sebagai persiapannya untuk menuju melaksanakan misi Allah yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, begitu sekali dia amat siap untuk melaksanakan misi Allah. Bahkan menurut laporan Matius, saudara, ketika Yesus berdoa di saat ambang dia ditangkap, sebelum ditangkap, tapi Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh sehingga pelunya menitiskan darah. Di dalam hal ini dia sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Saat-saat diambang dia akan ditangkap untuk melaksanakan misi Allah. Dia juga dalam doanya dia berdoa supaya kiranya cawan itu diambil, tetapi bukanlah kehendaknya, tetapi akhirnya Yesus pasrah dan siap untuk meminum cawan yang diberikan Allah kepadanya. Dia siap untuk melaksanakan tanggung jawabnya yang diberikan Allah kepadanya, yaitu misi Allah yang dipertanggungjawabkan kepadanya, yaitu misi untuk melaksanakan penebusan bagi banyak orang di bumi ini yang berdosa. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah Yesus begitu siap untuk melaksanakan misi Allah sepanjang pelayanannya di bumi ini. Bahkan Yesus juga selama 3 tahun lebih bersama dengan para muridnya, Yesus juga sering memperingatkan kepada para muridnya bahwa dia akan meninggalkan mereka untuk melaksanakan misi Allah. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bahkan di dalam teks Yohanes 18 ini kita dapat melihat bagaimana ketika Yesus ditangkap di taman Getsemani dan Petrus telah menghalang penangkapan itu. Saudara-saudara, kita dapat melihat Yesus sendiri telah menegur keras Petrus supaya membiarkan dia untuk melalui atau melaksanakan misi Allah yang diberikan kepadanya. Saudara-saudara, saat Yesus begitu siap untuk melaksanakan misi Allah, dia tidak ada keraguan, dia tidak bersungut, dia tidak membantah. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini membuktikan Yesus mau fokus menyelesaikan misi Allah yang ditugaskan kepadanya dengan sempurna. Saudara, sebagai pengajaran kita di dalam hal ini, kita juga sebagai orang Kristen, orang yang percaya, yang telah mengambil keputusan untuk beriman kepada Tuhan, yang mengambil keputusan untuk menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat, kita juga diberikan tanggung jawab oleh Yesus Kristus. Sebelum Yesus terangkat ke surga, menurut laporan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, Yesus berkata kepada para murid dan hamba-hamba dan jemaat-jemaat Tuhan yang sedang berada atau menyaksikan terangkatnya Yesus ke surga pada waktu itu. Yesus mengatakan supaya mereka harus menjadi saksi. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, menjadi saksi itu artinya pertama memberitakan Injil. Ini juga dilaporkan oleh Matius 28 ayat 19 sampai 20. Dan yang kedua, menjadi saksi teladan kehidupan Yesus Kristus. Saudara, inilah visi dan misi Tuhan Yesus yang diberikan kepada kita semua orang percaya. Tidak kira anggota biasa, Kristen biasa, pelayan-pelayan, pastor, pendeta, bahkan siapapun yang percaya kepada Yesus Kristus, visi dan misi Tuhan Yesus ini dipertanggungjawabkan kepada kita semua yang percaya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebagai kesimpulan firman Tuhan pada hari ini, kita dapat meresponi 3 perkara, yaitu pertama, kita harus berhati-hati dengan sikap ketamakan, sikap kejahatan di dalam hati, karena hal ini diambil kesempatan oleh iblis untuk menghancurkan kehidupan kita. Seterusnya kita akan kehilangan keselamatan kita. Yang kedua, kita harus memperhatikan juga iman kita haruslah
sentiasa berjalan terus. Meskipun kadang-kadang kita ada kelemahan-kelemahan, tapi kita harus bangun sentiasa. Kita harus sedar dan kembali kepada Tuhan, sehingga ke garis akhir kita harus melaksanakan iman kita. Kita harus teguh di dalam Tuhan. Kita harus sampai ke garis akhir seperti Petrus sampai ke garis akhir. Dia tetap teguh dan kuat. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hal yang ketiga, kita juga harus menjadi orang Kristen yang melaksanakan, yang siap melaksanakan visi dan misi Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, Tuhan memberkati kita, Tuhan menyertai kita. Inilah firman Tuhan, kiranya memberkati kepada kita semua dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami puji dan kami mulia di dalam Yesus Kristus. Kami amat memuji dan mulia Engkau Tuhan, karena Engkau memberkati kami dengan firman Tuhan yang sudah kami dengar seperti tadi. Biarlah Tuhan berkati supaya semua itu akan menjadi satu dasar kehidupan kami selama kami hidup di dunia ini. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan tentang penangkapan Tuhan Yesus. Kami mendapat 3 perkara dalam hal itu, tentang sikap kejahatan Yudas yang menjadi satu amaran bagi kami, supaya kami harus bersikap tulus, taat, setia, dan sentiasa bersama dengan Tuhan. Begitu juga sikap kami seperti Petrus Tuhan. Memang kami ada banyak kelemahan, tetapi biarlah tidak membuat kami untuk berputus asa. Tapi kami harus menjadi seperti Petrus yang bangun terus dan berjalan terus bersama Tuhan sehingga ke garis akhir. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa supaya kami benar-benar mempunyai melaksanakan tanggung jawab kami, visi dan misi Tuhan yang Kau berikan pada kami, supaya di saat kami selama kami berada di dunia ini, kami mempunyai beban untuk melaksanakan visi dan misi Tuhan, yaitu memberitakan Injil, bersuara tentang Injil, bersuara tentang kebenaran, bahkan menjadi saksi teladan kehidupan Yesus Kristus yang menuruti kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, kami terus mau berdoa dan menyerahkan kepada Bapa bagi keadaan-keadaan saat ini, yaitu serangan coronavirus. Tuhan, kami terus mau berdoa supaya mereka yang sudah dijangkiti pada saat ketika dimanapun mereka berada, kami berdoa supaya Tuhan menuntun mereka, menguatkan mereka, bahkan menyembuhkan mereka dimanapun mereka berada. Kami juga terus berdoa bagi keluarga Tuhan, supaya dikuatkan semangat mereka, kekuatan mereka ada penghiburan, kekuatan bagi mereka juga. Kami juga terus berdoa bagi kami semua orang-orang percaya, ya, dimanapun kami berada. Tuhan berkati kami, kuatkan kami, teguhkan kami, supaya kami tetap teguh dan kuat di dalam bertahan ketika peraturan-peraturan diberikan kepada kami, yaitu tinggal di dalam rumah. Biarlah kesempatan tinggal di dalam rumah ini, Tuhan berkati kami semua orang-orang percaya, supaya mengambil kesempatan ini untuk berdoa, untuk menguatkan hubungan dengan Tuhan, bahkan memperhatikan kelemahan-kelemahan kami selama ini, supaya kami dapat menyadari bahwa kami harus memperbaiki kelemahan kami, dan kami akan terus berjalan di dalam iman. Terima kasih Tuhan, kami memuji mulia Engkau dan bersyukur dan menyerahkan semua ini dalam nama Allah Bapa dan Roh Kudus kami berdoa. Mari jemaat Tuhan semua kita katakan amin. Shalom dan salam sejahtera kepada semua kita. Tuhan memberkati.